Betul, karena semuanya dengan COVID ini nggak sengaja jadi teriset. Kita jadi tahu kalau ternyata ada makhluk-makhluk kecil yang sepowerful itu di luar. Kita jadi lebih ngerti kenapa namanya alam itu harus dijaga. Kita jadi bertanya, jadi lebih kritis tentang jadi imunitas itu apa dan segala macam. Orang tiba-tiba jadi terpapar sama biotek padahal sebelumnya nggak ngerti apa itu. Karena kalau saya lihat nih exposure kita nih mungkin bisa 2 tahun lagi kan sampai mayoritas atau seluruh dari populasi tervaksin. Deg-degan tuh saya, Pak. Dengarnya. Deg-degan tuh saya dengarnya. Loh, enggak, kita yang realistis aja. Kalau kita baru bisa mengvaksin 100.000 orang per hari, itu jauh di bawah 300.000 yang dulu dilakukan zaman polio. Jauh di bawah target 1 juta per hari yang diterapkan oleh pemerintah. Ya pakai pendekatan 300.000 per hari itu cuman 100 juta orang per tahun. Iya, betul. Ya populasi 270 juta, ya 2,7. Lebih. Ya, 2-3 tahun. Itu kan 2023. Herd immunity paling baru awal 2023. Kecuali kalau kita bisa genjot ke 1 juta per hari. Nah itu real loh. Terus kemudian pandemi. Ya. Bioskop tutup. Tapi waktu pas itu kejadian di Maret, saya udah bilang sama teman-teman dari bulan Februari bahwa kita akan kejadian nih kayak di Italia. Jadi kita harus siap. Kita bicara deh mengenai vaksin. Oke. Ada I don't know if pandangan? I'm qualified. Nggak apa-apa. Tapi dari sisi sudut pandang Anda, gimana nih vaksinasi ke depan? In terms of How quickly kita bisa melakukan dan apakah ada cara lain untuk bisa mempercepat atau apapun lah. Ini kan kalau saya lihat nih supply constraints, ya kan, bukan demand constraints, ya kan, the demand is all over. Supply constraints ini cukup luar biasa dan supply-nya tuh datang dari negara-negara maju. Mereka yang punya kapasitas manufaktur kan, dan mereka juga sudah dan akan terus memprioritaskan dirinya sendiri untuk minimum 1 tahun ke depan lah. Dan saya nggak ngelihat diplomasi vaksin ini akan berjalan dengan baik. Kecuali mungkin Tiongkok. Dia tuh udah mulai melempar ke sini kan 40 juta Sinovac dan segalanya. Tapi kan di sini ada 270 juta manusia. Iya. Dan saya nggak tahu tuh. Ini bisa panjang ceritanya di sini. Ya, I think iya sih setuju banget kalau kayaknya COVID bakal di sini nggak tahu sampai kapan tapi iya bakal lama kayaknya. Tapi kayak polio gitu kayak lama banget kan. Memang ada beberapa area yang memang mungkin bisa kayak gitu juga. Saya juga nggak tahu kayak kedepannya kayak apa tapi ya. Ada nggak yang bisa diperankan oleh Nala Genetics? Vaccinations. Untuk menjembatani lah antara di sini yang masih kekurangan, di sini yang kecukupan. Ya, gitu. Yang conversation yang kita sebenarnya ada di saat ini itu dari 2 sisi. Satu adalah untuk sequencing the virus. Jadi karena mungkin ada beberapa artikel yang udah bilang bahwa ternyata vaksin yang sekarang sudah dibuat itu nggak begitu efektif lagi untuk beberapa strain baru. Jadi mereka harus mulai membuat different type of vaccine dan memberikan mungkin ke orang yang cocok gitu ya ke depannya. Jadi genetic sequencing is going to be sangat penting di sana juga. Terus habis itu dalam sisi keduanya adalah untuk tes. Walaupun orang sudah vaksinasi, orang itu harus tetap dites atau rate of testing nggak bisa berhenti. Yang itu yang paling kita takut dalam rumah sakit juga adalah bahwa oke, orang semua mikir mereka akan dapat vaksin, tapi mereka udah nggak peduli lagi. Ya udah kita nggak usah tes lagi. Kita ya udahlah nanti kan akan dapat lagi. Atau mentally speaking, they are already udah merasa bahwa the solution is here. Jadi kita nggak perlu aware lagi. Nah itu yang kayaknya harus digalakan di mana testing untuk PCR atau whatever testing yang kita cuma do PCR sih sekarang. Itu harus mencari situasi-situasi di mana PCR itu tetap menjadi penting. Misalnya kerjasama dengan employer, manufacturer. Misalnya mereka kan pabrik ya, jadi manage thousands of population. Gimana caranya? Oke, kita ada beberapa, misalnya mereka dapat 1 juta aja deh vaksinnya, tapi mereka atau cuma 50.000 vaksin, tapi mereka ada 100.000 employer. Gimana caranya kita manage population di mana ini dapat testing dalam 6 bulan kita tes lagi. Kita based on their stratification of risk, di mana siapa yang harus di
vaksin dulu atau siapa yang harus dites dulu. Nah itu kalau nggak mungkin bisa diketahui kalau nggak ada testing, nggak ada population genetics, which is something that we also care about. Dan nggak bisa bikin situasi di mana kalau nggak menghubungkan informasi genetik, informasi clinical atau medical information. Nah ini kalau kita baca ya, apakah Pfizer, Moderna atau Sinovac dan AstraZeneca, efekasinya kan 90-an%, 90 sekian lah. Itu kan berdasarkan trial atau sampel yang mereka pilih kan, tapi belum dilokalisir. And you're in the business of localizing, ya kan, the DNAs of. Nah, apa sih kemungkinan bahwasanya efikasinya tuh ternyata nggak seperti apa yang sudah dilaporkan oleh mereka? Itu seberapa? Udah pernah dipikirkan nggak? Pernah sih, tapi it's hard to. Kayaknya sekarang kalau misalnya jadi I guess kalau misalnya kita tahu nih, kita tahu kalau vaksin ini misalnya nggak begitu efektif di populasi Indonesia. What are we gonna do about it? Betul. Is the question. Atau begini, popular opinion mungkin yang versi ini vaksinnya lebih tinggi efikasinya. Oh maybe kalau itu daripada bisa, ini atau ini. Ternyata kalau ini dilokalisir lebih tinggi efikasinya. Itu kan kalau menurut saya informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. That will take a lot of data set. Kalau misalnya, gitu? Yes, a lot of data sets. Jadi kita harus bikin clinical trial di mana follow these patients. Jadi kita ribuan pasien gitu kita follow, terus habis itu kita sequence everybody. Baru kita lihat populasi. Kalau misalnya kita ternyata lihat gara-gara terus kita harus ada pembandingnya juga. Jadi kita mungkin bikin sama I don't know in the US, kita bikin data dari US bahwa genetic sequence di sana, genetic sequence di Indonesia, efikasi dari masing-masing vaksinnya, terus kita bandingin misalnya. Jadi you know how many permutations that is. And then you need to be able to be convinced. Jadi at the end of the day bahwa setelah mengikuti pasien-pasien ini dengan vaksinnya beda-beda dan etnisitasnya misalnya beda, baru kita bisa menentukan bahwa pasien etnisitas ini cocok dengan vaksin ini. Pertanyaannya adalah apakah ada orang yang merasa bahwa this trial design is worth it? Because it's expensive. Yeah, it's very expensive to do so. And if the government atau ada funder yang merasa bahwa itu penting, we can do it in a heartbeat. We know how to do these things already. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita percaya bahwa ada yang lebih efektif kayak gini, kalau misalnya government merasa sekarang kita beli vaksin ini aja gitu misalnya. Pertanyaannya kemudian yang lain-lain adalah supply issues and all that type of stuff. But I do believe kalau misalnya ada koordinasi untuk bisa make decisions based on data, much better. Tapi it's unlikely sebenarnya kalau misalnya udah vaksin gitu, efikasi berdasarkan etnisitas itu akan main peran. Mungkin yang lebih main peran itu adalah logistical issues. Kayak gitu-gitu lebih main peran I think. Cold chain infrastructure. Susah kayaknya. Ada yang perlu minus 70, minus 30, minus 22. Gimana tuh untuk di daerah-daerah terpencil? Nggak gampang. Kita doain deh, semoga berhasil. Akhirnya sering berbicara tentang sains dan agama, apalagi yang kemudian berbicara lagi di beberapa episode saya di YouTube karena corona kemarin. Ketika corona kan ada kelompok yang corona itu nggak ada, takut hanya pada Allah, jangan takut kepada corona. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling berani dan paling beriman, apalagi ditimbang kita, ketika di Syam ada pandemi, beliau keluar, lari dari pandemi itu. Ketika ditanya kenapa lari dari satu takdir, saya lari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Paling beraninya orang, paling berimannya orang. Kita udah keberaniannya susu, kemudian keimanannya cetek, sok-sokan bicara bahwa nggak takut corona, takut Allah. Ini pola pikir yang salah, yang rentetannya dari pemahaman tentang sains dan agama yang bermasalah. Nah itu yang kemudian kita ingin benahi. Padahal Al-Quran bicara ada 49 ayat yang menantang kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ayo berpikir, kata Allah. Ayo kamu gunakan ilmu. Kemudian Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kosmologi, tentang alam semesta. Kemudian Al-Quran dan Nabi ketika meminta kita
untuk mempelajari ilmu, Nabi nggak secara spesifik bilang ilmu agama, tapi semua ilmu. Dan sering kita lupa bahwa yang dilawan oleh Nabi adalah kejahiliahan. Jahiliyah itu akar katanya jahil yang artinya kebodohan. Orang sering menganggap zina itu haram, tapi bodoh itu boleh. Gitu. Padahal Islam sangat menentang kebodohan. Sehingga seharusnya buta huruf itu menjadi musuh Islam. Kemudian literasi kita yang rendah itu seharusnya menjadi objek dakwah Islam dan lain sebagainya. Nah, Islam sebagai way of life, sebagai worldview itu yang sekarang tereduksi. Sehingga saya ingin kemudian ya ayo kita mencoba menjadikan semuanya itu rukun untuk sama-sama memajukan. Ya, memajukan di level terendah, memajukan diri sendiri. Jangan sampai ada konflik sens dan agama di kepala kita. Kemudian memajukan bangsa, memajukan dunia. Ibu udah terlibat dalam banyak sekali diskursus mengenai COVID-19. Sederhananya gimana sih, Bu? Apa yang kita harus sadari mengenai apapun lah, supaya ini kita bisa selamat keluar dari lubang ini? Saya banyak sekali sudah berbicara dengan macam-macam orang ya. Apakah itu juga para peneliti ataukah orang-orang yang sama sekali tidak pernah bekerja dalam sains. Saya suka karena saya dari Monash, saya Monash banget deh gitu. Saya pakai slogannya mereka. Selalu saya pakai Ancora Imparo. Artinya I'm still learning. Jadi saya gunakan itu selalu bahwa kita itu sekarang mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus yang kita tidak tahu. Gitu. Kita itu belum tahu dan setiap hari kita belajar. Karena memang itu yang terjadi. Ya, jadi bahwa informasi dari para saintis, dari para peneliti dalam COVID yang dipublikasikan dalam jurnal tiap hari itu keluar. Nah, itu kan adalah suatu kesempatan bagi peneliti lain untuk bisa belajar. Gitu. Dan kenapa itu mesti keluar terus? Kan berarti bahwa orang itu belajar sesuatu yang baru. Bahwa yang kemarin-kemarin itu belum menjawab apa yang ada. Gitu. Nah, ini juga suatu fenomena baru. Bahwa segitu cepatnya ya, dari bench sampai ke publication. Sehingga kalau zaman dulu itu tidak akan terjadi. Bahwa orang itu berani mempublikasi tanpa melalui peer review. Sekarang ini pokoknya boleh aja. Karena ini semuanya percepatan, semua orang harus terbuka, sifatnya langsung aja keluar. Nanti kalau misalnya kemudian mereka melakukan, misalnya tadinya menggunakan sampel yang sedikit atau metode yang mungkin masih terbatas, selama dia melakukannya kemudian dia mendapatkan hal yang baru, ini di-retract paper yang lama ini, kemudian ditulis yang baru lagi. Jadi dinamika dari para peneliti, apakah mereka bekerja ataukah mereka menulis, itu berubah semua. Ini benar-benar suatu keadaan yang mengubah kita semua sih. Kalau kita lihat spektrum, ini yang the best case scenario, ini yang the worst case scenario untuk Indonesia. Itu best case scenario-nya kayak gimana, Bu? Dan worst case scenario-nya kayak gimana untuk Indonesia atau untuk dunia? Dalam konteks COVID-19 atau penanganannya? Penanganan COVID-19 itu sebenarnya memerlukan suatu itu bukan koordinasi lagi, tetapi bahwa seluruhnya harus ikut serta. Seluruh ikut serta itu berarti apa? Masyarakat harus ikut serta dalam penanganan ini. Dari sudut mana? Tentu mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sulit-sulit, tetapi bahwa mereka harus melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana mencegah penyebaran. Itu yang justru harus mereka lakukan.
tanpa keikutsertakan masyarakat, bohong aja semuanya. Nggak mungkin ini bisa terselesaikan. Gitu. Di satu sisi, tes kita tuh masih kurang. Gitu. Kita tuh harus mengakui bahwa apa yang kita lakukan untuk mencari, jadi berarti mendeteksi, terus kemudian juga mencari tes kontak tidak secepat yang kita inginkan. Selama ini masih ketinggalan, ya kita tetap aja masih terus naik aja gitu. Kita belum mencapai puncaknya, orang sudah mau gelombang kedua gitu. Jadi itu sudah bukan suatu pertanyaan lagi sih, bahwa ini adalah semua yang kita tahu sekarang. Nah, gimana caranya itu? Nah, itu yang sebenarnya yang harus kita pikirkan atau harus kita tanggulangi, sudah nggak bisa dipikir-pikir lagi ya. Kita udah tahu sebenarnya semuanya. Nah, tapi sekarang kalau misalnya tadinya itu berupa instruksi. Seolah-olah bahwa publik itu tidak mengerti atau tidak mencari sumber-sumber supaya dia mengerti. Apa alasannya kita menjaga jarak 1 meter? Kenapa tidak 2 meter? Kenapa tidak 1,5 meter? Nah, itu semuanya sebenarnya ada penelitiannya. Seandainya saja kita memberikan informasi tersebut kepada publik, dia akan mengerti, dia akan menerima. Kenapa kita minta kamu lebih dari 1 meter? Kenapa kalau bersin itu jauh lebih berbahaya daripada kamu batuk misalnya? Kecepatannya bagaimana? Itu semuanya diukur. Itu semuanya ada hasil-hasilnya. Tapi tidak disampaikan dengan baik kepada publik. Siapa yang salah? Saintis kalau saya bilang. Karena di sini mereka fungsinya. Kan kita baca, kan kita lihat dari banyak sekali referensinya. Tapi kenapa kamu nggak kasih tahu? Kurang kan bersuara ya. Kurang bersuara. Menurut saya begitu ada sesuatu yang salah langsung counter itu dengan menggunakan tadi referensi. Gitu. Saya kalau acuan testing itu kan kalau saya lihat di negara-negara maju itu udah melebihi 300.000 per 1 juta. Kalau di Indonesia tentunya masih jauh di bawah itu. Saya setuju, Bu. Jadi testing itu harus maksimal. Supaya kita bisa tahu lah isi lemarinya itu kayak apa. Ya kan? Dan kita belum tahu nih isi lemarinya kayak gimana. Terus kedua juga saya setuju bahwasanya ini sebetulnya bukan hanya resiko kesehatan, tapi resiko informasi. Bahwasanya informasi itu belum terdiseminasi secukupnya. Dan itu mungkin saja perannya atau bisa diperankan oleh peneliti atau saintis. Nah, makanya kita juga ngelihat sebenarnya momen COVID ini tuh sebenarnya sebagai suatu pengingat gitu. Suatu pengingat. Kenapa kayak gitu? Karena banyak hal yang kita nggak tahu, yang mungkin biodiversity itu, bukan mungkin sih, emang yang biodiversity itu bisa memberikan jawabannya. Misalnya misalnya satu, kenapa sih kalau misalnya udara di perkotaan besar itu lebih cepat mentransmisikan virus ketimbang udara yang masih bersih di pedesaan kayak gitu. Terus kenapa sih ada bayi nih yang, atau bukan bayi lah, atau dewasa kayak gitu yang makannya udah bersih, dijaga dan segala macam, gampang banget gitu kan kena infeksi COVID, tapi ada juga yang nggak pakai masker, nggak pakai apa, makannya sembarangan, nggak kenapa-napa gitu kan. Itu kan sebenarnya ada pertanyaan gitu, kayak imunitas tuh apa dan segala macam kayak gitu. Nah, yang sains sampai sekarang udah ketahui adalah ada korelasi antara diversity gut microbiome di perut kita. Jadi kalau gut microbiome-nya itu diverse dan seimbang, kayak innate immune response-nya itu lebih baik. Sehingga imunitasnya dia lebih baik, terus kalau divaksin juga chance untuk suksesnya lebih tinggi. Kayak gitu. Sebaliknya kalau dysbiosis ya udah pasti gampang sakit gitu kan. Terus gimana sih caranya supaya microbiome misalnya di usus kita itu seimbang? Sebenarnya simple jawabannya itu adalah berani hidup dan hiduplah dengan lebih sederhana gitu. Jadi kayak daripada kita makan misalnya nasi ayam berpengawet dan segala macam gitu, sebenarnya untuk mengenhance diversity sesimpel kita makan lebih diverse. Gado-gado, rujak, ketoprak dan segala macam kayak gitu, dan buah-buahan tropis yang lainnya gitu. Jadi
sebenarnya message-nya tuh sangat amat konsisten gitu. Sekarang itu kan kita memasuki era yang mungkin pandemi bakal jadi new normal ke depannya. Karena environment makin rusak, mutasinya makin lucu-lucu, kita juga makin rentan. Terus kita harus bergantung sama siapa? Kita harus bergantung dengan imunitas kita sendiri. Dan imunitas aja merupakan suatu hal yang kita nggak tahu gitu. Tapi yang ada korelasinya, imunitas itu berkorelasi dengan biodiversity yang ada di badan kita. Oleh karena itu, kita tuh harus memperjuangkan gimana supaya biodiversity in term of diet dan juga tempat tinggal kita ya dalam kondisi balance dan diverse. Penguatan antibodi kita itu dalam batas logika ya, nggak se-eksponensial penguatan mutasi penyakit. Iya kan? Jadinya mutasi virus itu kayaknya lebih eksponensial kan dibanding penguatan badan kita. Iya, soalnya emang kalaupun ditemukan vaksin itu kayaknya jauh lebih linear dibandingkan eksponensialitas dari penyakit yang bermutasi setiap saat. Iya, tergantung penyakit yang bermutasi ini di mana gitu. Kalau yang kita ketahui makin kacau lingkungannya, makin dia rusak lah, makin dia disbiosis dan segala macam, makin ekstrim ya dia makin cepat. Itu keluarga sendiri aja susah diatur. Iya kan? Susah diatur. Kenapa? Karena dia belum ada pengertian. Nah, sekarang kita mulai dari diri kita saja. Saya yang sudah ada pengertian, saya yang sudah siap, ayo saya mulai.